Selamat datang di channel Novik Juliawan, belajar matematika mudah. Jangan lupa tekan tombol ini. Baiklah adik-adik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang persiapan PAT Matematika kelas 9 SMP. Jangan lupa saksikan video ini sampai selesai supaya adik-adik bisa memahami langkah per langkah, rumus per rumus dalam menghadapi persiapan akhir tahun. Baiklah adik-adik, tanpa berkata-kata panjang, marilah kita kerjakan bersama-sama. Baiklah adik, kita bahas untuk soal nomor 1. Ini adalah soal kesebangunan. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga AB siku-siku di B. Jika AD 3 cm, DB 2 cm, dan BC 4 cm. Berapakah panjang DF? Ingat, dengan perbandingan atau rumus dari segitiga, kalau kita gambar, perhatikan berdasarkan rumus ini ya, dimana adalah, perhatikan, kita ambil ya, ini anggap ini lurus ya, biarpun tidak lurus. Kita buat ini misal A, sini adalah B ya, sini adalah E ya, sini adalah E, sini adalah F ya. Maka untuk rumus perbandingannya itu adalah E per F ya sama dengan A per A ditambah B ya. Dari soal E itu adalah DE, ingat ya. Sehingga kita punya perbandingan dalam hal ini adalah X per 4 sama dengan 3 dibagi 3 ditambah 2 ya. Sehingga ketemu adalah X per 4 sama dengan 3 per 5. Perkalian silang, maka ketemulah adalah X sama dengan 4 kali 3 berapa? 12 dibagi 5. Sehingga ketemulah berapa? 2,4 cm. Perhatikan. Untuk nomor 2, perhatikan. Pada masing-masing sisi, bahan berukuran akan dibuat jalan seperti gambar. Jika sisi kiri, kanan, dan atas akan dibuat jalan selebar 6 meter, berapakah jalan bagian bawah? Kita gambar dulu, ingat ini adalah sisinya, kita ambil, sini adalah 6, di sini adalah 6, ya. Yang di sini adalah 6, perhatikan, sedangkan yang bawah itu adalah X ya. Jadi kita gunakan perbandingan kesebangunan. Jadi untuk panjang yang di dalam berarti 40 dikurangi 12 itu adalah berapa? 28 ya. Sedangkan yang di dalam, tinggi yang di dalam itu adalah 60 dikurangi 6 itu adalah 54 ya. 54 dikurangi X ya. Jadi adik-adik bisa pergunakan perbandingan 40 meter dibagi 60 meter sama dengan 28 dibagi 5, 4 minus X ya. Bisa kita coret 0. Perhatikan langkah-langkahnya. 28 kan bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1. 28 dibagi 4 7. Perkalian silang 1 kali 5 4 ya. Min X sama dengan 6 dikali 7 berapa? 42. Sehingga 54 sama dengan 42 ditambah X. Jadi ketemu yang sisi paling bawah berapa? 54 dikurangi 42. Berapa adik-adik? Kita hitung 12 meter. Nah, perhatikan betul-betul ya. Nomor selanjutnya. Ya.
Perhatikan, kita ke nomor selanjutnya. Ya, perhatikan kita nomor selanjutnya. Kita pakai ini aja karena tidak bisa digeser. Ya. Nah, oke. Perhatikan baik-baik ya, adik-adik. Untuk nomor 3, pada gambar berikut ini kita bisa gunakan rumus cepatnya. Yang pertama adalah atas dikalikan sisi kiri paling bawah seperti ini ya, sedangkan bawah dikalikan sisi paling atas. Nah, sehingga kalau kita mencari panjang EF itu sama dengan, perhatikan, 5 dikali 6 ditambah 15 dikali 4 dibagi, ingat atasnya berapa? 4 ditambah 6. 5 dikali 6 berapa? 30 ditambah 15 dikali 6 berapa? 60 dibagi 10. Jadi ketemu berapa adik-adik? 90 dibagi 10. Ketemu berapa? 9 cm. Nah, nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga KLM kongruen dengan segitiga STU, maka besar sudut T. Kalau kita lihat ya, ingat syarat dari segitiga kongruen itu adalah bentuk sama, ya, ini syaratnya ya, bentuk sama, ukuran sama. Nah, ini adalah untuk segitiga atau bentuk kongruen. Perhatikan ya. Kalau dilihat dari sini, masing-masing kita ambil, perhatikan. Ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kita hitung ya, jumlah dari segitiga sama kaki itu adalah 180. Karena ini sama, anggap aja ini adalah X, ini juga X ya. Perhatikan. Sehingga 2X ya, 2X ditambah 70 sama dengan 180. 2X 180 dikurangi 7 berapa? 110. Jadi ketemulah X sama dengan 110 dibagi 2. Berapa? 55 derajat. Jadi berapakah sudut T? Jadi sudut T-nya itu adalah berapa? 55 derajat. Perhatikan betul-betul. Lanjut, kita ke nomor 5. Perhatikan. Nomor 5 itu hampir sama dengan soal sebelumnya. Perhatikan. Ya. Jarak titik E ke B, perhatikan. Nah, jarak titik E ke B, ya toh? Ya, jarak titik E ke B. Dari sini kita cari E ku yang puncak, berarti tak anggap ini adalah A. Ya. Jadi kita punya persamaan bahwa A dibagi A ditambah 2 sama dengan 6 dibagi 8. Ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 8 dibagi 2 berapa? 4. Perkalian silang. Berarti A kali 4 itu 4A. 3 kali A, 3A ditambah 6. Pengurangan 4A dikurangi 3A berapa? Maka A sama dengan 6 cm. Ya, perhatikan. Nomor 6 sama dengan soal sebelumnya, kita punya sebuah karton berukuran tinggi ada 30. Ya, saya punya 30 cm. Saya punya berapa? 20 cm. Perhatikan. Ya toh? Budi menempel sebuah foto sehingga sisa karton di sebelah kiri kanan atas foto adalah 2 cm. Sini adalah 2 cm. Ya, 2 cm. Di sini juga ada 2 cm.
di atas juga ada 2 cm. Berapakah yang di bawah? Saya punya X misal ya. Jadi yang atas yang lebar itu 20 dikurangi 4 berapa? 16. Sedangkan yang tinggi 30 dikurangi 2 berapa? 28. Juga dikurangi berapa? X. Nah, ingat perbandingannya sama aja. 20 per 30 sama dengan 16 per 28 minus X. Ya. Nolnya ini saya coret. Boleh ya? 2 dibagi 2, 1. 16 dibagi 2 berapa? 8. Perkalian silang. 128 min X. Ya. 8 kali 3 berapa? 24. Jadi ketemu berapa X-nya? 28 dikurangi 24. Jadi X-nya berapa? 4 cm. Ya, satu langkah per langkah. Insya Allah paham adik-adik. Lanjut. Soal nomor 7. Sama juga soal nomor 7. Ya, tapi ditanya adalah sisi yang paling bawah. Perhatikan. Perbandingannya sama aja, kita ambil adalah saya buat ini adalah misal F. Boleh aja ya. Dimana adalah 6 per F sama dengan ya 4 dibagi 4 ditambah 8. Boleh ya. 6 per F sama dengan 4 per 12. Bisa dibagi ya 3. Perkalian silang maka F sama dengan 6 kali 3 berapa? 18 cm. Ya. Lanjut untuk nomor 8. Segitiga ABC kongruen di antara pernyataan berikut yang benar. Berarti yang benar itu ukurannya sama. Dari sini kalau yang benar berarti panjang CB itu sama dengan panjang, kita lihat, panjang DF. Nah, itu sama. Ya. Terus sudut C sama dengan sudut D. Ya. Ya, dalam hal ini. Terus lanjut, dalam hal ini kita punya panjang AC, perhatikan, sama dengan panjang DE. Nah, ini adalah syarat untuk segitiga kongruen. Ingat, ukuran sama, bentuk harus sama. Itu adalah syarat dari kongruen. Lanjut, perhatikan. Ayo. Kita ke nomor 9. Ya, 9 itu adalah tentang bangun ruang lengkung. Perhatikan untuk nomor 9 kita ambil ya. Ambil nomor 9, bisa ya. Sebuah kaleng tembok berbentuk tabung. Jika jari-jari alas 16 cm dan tinggi kaleng 40 cm, berapakah volume kaleng? Ingat, kita punya persamaan untuk volume kaleng. Untuk nomor 9, biar saya taruh di sini ya. Nah, karena medianya aja ya, kita punya volume tabung. Itu adalah rumusnya adalah Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Jadi kalau kita hitung 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. 16 pangkat 2 dikali berapa? 40. Jadi ketemu berapa ini? Ya. Silakan adik-adik hitung sendiri. Sentimeter pangkat 3. Ya. Nomor 10. Nah, tabung yang mempunyai jari-jari 7, maka volumenya berapa? Nah, ingat, kita ambil nomor 10, perhatikan. Karena kita punya jari-jarinya 7, maka volume tabung kita gunakan berapa? 2 per 7. Ya. Jari-jari 7 berarti berapa? 7 dikali pangkat 2, tingginya berapa? 21. Saya coret. Hitung sendiri ya, 22 kali 7 kan 154. Ya.
dikali 21. Nanti ketemu berapa? Hitung sendiri. Nah, belajar ngitung ya. Angka 3 ya. Nomor 11, perhatikan ya. Diketahui jari-jari sebuah kerucut 6 cm, tingginya 8 cm. Berapakah volume kerucut? Ingat, untuk volume kerucut kita punya persamaan. Perhatikan. Sepertiga kali pi kali R pangkat 2 dikali tinggi. Kita masukkan sepertiga. Pi-nya berapa? 3,14. Nah, 3,14. Jari-jarinya berapa? 6 pangkat 2. Tingginya berapa? 8. Kalian hitung sendiri adik-adik ya. Nah, satunya apa? Sentimeter pangkat 3. Ya. Nomor 12. Perhatikan. Untuk nomor 12 ya. Untuk nomor 12, perhatikan. Sebuah bola dengan jari-jari, berapakah volume bola? Ingat, untuk volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ya, masukkan aja 4/3 dikalikan 3,14 ya. Jari-jarinya berapa? 19,5 pangkat 3. Adik-adik hitung sendiri berapa hasilnya. Sentimeter pangkat 3. Ingat, usahakan jangan pakai kalkulator ya, supaya adik-adik paham. Nomor 13. Perhatikan. Saya taruh di sini 13 ya. Perhatikan, sebuah besi berbentuk setengah bola. Berapakah luas sisinya? Ingat, luas permukaan bola itu adalah, karena ada setengah, maka adalah setengah dikali 4 pi R pangkat 2. Ingat, ini namanya volume setengah bola. Kita masukkan, saya hilangkan, saya coret 2. Pi-nya berapa? 3,14 ya. Jari-jarinya berapa? Ya tinggal masukkan 25 pangkat 2. Silakan hitung sendiri adik-adik ya. Sentimeter pangkat 2. Ya, karena luas. Nomor 14, perhatikan semua ya. Suatu tabung yang mempunyai jari-jari alas 7, tinggi 10. Perbandingan volume jika jari-jari alas tabung diubah menjadi 14 cm. Ingat, yang berubah adalah jari-jarinya, tingginya sama. Berarti kita punya, ingat, untuk volume 1. Ya, itu adalah pi R 1 pangkat 2 dikali tinggi. Untuk volume 2, perhatikan. Saya bagi pi R 2 pangkat 2 kali tinggi. Yang sama saya coret, yang sama saya coret. Tinggal berapa adik-adik? Masukkan aja. Yang sini adalah 7, yang sini adalah 14 pangkat 2. Oke, jadi perbandingannya berapa? 14 dibagi 7, berapa? 2. 1 dibanding 4. Ya. 15. Ya. Dua segitiga kongruen. Alasan berikut benar kecuali. Jadi adik-adik cari yang kecuali. Ingat, kongruen itu adalah sisi sama, bentuk sama, ukuran harus sama. Ya. Lanjut, kita ke nomor 16. Nah, perhatikan untuk nomor 16, saya taruh di atas. Hup. Nah, 16 ya. Ya, yuk. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A, PQR siku-siku di Q. Jika ABC dan PQR pernyataan itu adalah benar, maka apa yang benar? Pasti yang pertama adalah sudut A sama dengan sudut Q. Ya. AC sama dengan QR sama ya dan seterusnya ya. 17, perhatikan,
Segitiga ini yang tidak sebangun dengan segitiga yang ukurannya 5, 12, 13. Kalau ada dia tidak sebangun, maka pembagiannya tidak sama, itu aja ya. Atau pembandingnya tidak sama. Itu yang perlu diperhatikan adik-adik ya. Pembandingnya tidak sama. Ya. Pembanding tidak sama. Ya. Nah, silakan ya. 18. Di antara segi di bawah ini yang sebangun dengan segitiga dengan panjang sisi-sisi. Ingat, karena dia sebangun, maka adik-adik menghitung yang pembandingnya sama. Nah, ini ya, selalu cari pembanding yang sama. Nah, ya. Pembanding yang sama. Ya. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Jika ABC sebangun dengan PQR, maka berapakah panjang PR? Kalau dilihat dari sini, ini bisa kita gunakan Pitagoras dulu ya. Ingat ya, ada 6, 8. Pasti pasangannya berapa? 10. Ya, ini adalah Pitagoras. Pitagoras jangan lupa ya, perlu adik-adik perhatikan ada beberapa tapi yang sering keluar itu adalah 3, 4, 5. Ya. Terus 5, 12, 13 ya. Terus 8, 15, 17 ya. Terus 7, 24 ya. Dan 25. Ingat, sisi panjang ini yang merupakan sisi bidang miring. Ini adalah Pitagoras yang sering keluar ya. Tinggal perkaliannya aja dalam soal ini. Berarti kalau kita kalikan berarti kan 6 itu kan berarti kan 3 kali 2, semua dikalikan 2 semua. Ya. Kalau 9 berarti dikalikan 3, berarti 4 dikali 3 berapa? 12. Ya. 15 dikali 3 berapa? Berat. 5 kali 3 berapa? Ketemunya berapa pasti? 15 jawabannya. Nah, seperti ini. Nggak susah kok, insya Allah bisa kalian itu ya. Lanjut, perhatikan. Nomor 20. Nah, yuk, nomor 20. Pada gambar berikut, berapakah panjang AB? Sama dengan soal yang di atas. Adik-adik coba sendiri. Nah, ya. Nomor berapa tadi? Saya ada coba sendiri, 20. 21, panjang EF. Sama dengan soal yang sebelumnya. Adik-adik hitung sendiri ya. Nomor 22, perhatikan semua ya. Tinggi menara 25 meter. Sorry, maaf, nomor 22. Suatu pesawat udara dengan panjang badan 24 meter dan panjang sayap 32 meter. Jika pada model berskala panjang sayapnya adalah 8 cm, berapakah panjang badan model pesawat? Ingat ini sayapnya ya. Jadi untuk nomor 22 saya taruh di sini, nomor 22. Nah, supaya paham. Oke, panjang sebenarnya dibagi sayap sebenarnya sama dengan panjang model dibagi sayap model ya. Panjang sebenarnya berapa? Kita punya adalah 24 ya. Sayap sebenarnya seberapa? Sorry, 32. Panjang modelnya berapa? Kita cari X lah kasarannya. Sayapnya berapa? 8 ya. Ini meter-meter, ini sentimeter, kan bisa dicoret ya. Langsungnya saya coret. Nah, 8 dibagi 8, 1 ini boleh dicoret ya kalau seluruh sini ya. Ini adalah 4. Oke. Jadi X-nya ketemu berapa? 24 dibagi 4 berapa? 6 cm ya. 23 sama dengan 22. Adik-adik coba dulu ya. Harus dicoba. Nomor 24, perhatikan ya. Gambar di atas menunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Maka berturut-turut panjang QR. Kita lihat ini kan 70, ini kan 9. Maka berapa? Ini pasti berapa? 11 cm.
Ya, ini sama, ini berapa? 50 derajat. Berapakah X? Ya, pasti 60 derajat. Ya. Lanjut, kita ke nomor 25. Perhatikan untuk 25. Saya taruh di sini, ya. Volume sebuah kerucut adalah 314 cm pangkat 3. Jika jari-jari alas 5, berapakah panjang garis pelukis? Ingat, garis pelukis itu pada kerucut, kalau saya gambarkan, anggap ini kerucut ya, biarpun jelek. Ya, oke ya. Kita ambil tingginya, ini jari-jarinya, ini tinggi, ini adalah kerucut. Nah, ini pelukisnya. Maka pelukis sama dengan akar jari-jari kuadrat ditambah tinggi kerucut kuadrat. Nah, sekarang kita hitung. Perhatikan untuk tingginya. Kita cari tingginya dulu ya. Oke, volume kerucut apa rumusnya tadi? Nah, sepertiga. Ya. Pi R pangkat 2 dikali tinggi. Ya. Kita cari, ini adalah 314. Sepertiga ini berapa? 3,14. Jari-jarinya berapa? 5 pangkat 2 kali tinggi. Ini boleh saya coret ya, 100. Oke, ini kan 25. 100 dibagi 25 berapa? 4. Maka tingginya berapa? 4 dikali 3 berapa? 12. Ya. Jadi panjang garis pelukisnya berapa? Kita hitung. Jari-jarinya adalah 5 pangkat 2. Tingginya berapa? 12 kuadrat. Silakan hitung sendiri ya adik-adik ya, berapa. Oke ya. Nomor 26. Nah, suatu kerucut tinggi ditanyakan luas seluruh permukaan kerucut. Sama dalam soal ini ya dong. Ada jari-jari, ada tinggi. Bagi kita mencari apa? Garis pelukis. Ingat, untuk nomor 26, tak taruh di sini aja 26 ya, 26. Nah, tak taruh di sini. Cari S-nya dulu. Nah, garis pelukisnya dulu, akar ya. 7 kuadrat jari-jarinya ditambah 24 kuadrat. Ada tadi di atas triple Pythagorasnya. Ini ketemu berapa? Pasti 25. Ya. Oke. Kita hitung sekarang luas seluruh kerucut itu adalah pi dikali R kurung R ditambah S. Nah, perhatikan ya, masukkan 22/7 dikali 7 ya, jari-jarinya berapa? 7 ditambah 25. Silakan hitung sendiri ya. Nah, hasilnya adalah cm pangkat 2. 27 saya taruh di sini. Nah, perhatikan untuk 27 saya taruh di sini ya. Suatu tabung tanpa tutup dengan jari-jari 6 cm, tinggi 10 cm. Maka luas tabung tanpa tutup. Ingat, luas tabung tanpa tutup itu adalah pi dikali R kuadrat ditambah 2 pi RT. Nah, masukkan angka-angkanya ya. 3,14 ya. Jari-jarinya berapa? Dari soal untuk nomor 27, 6 cm kuadrat. Kita kuadrat dulu ya. Ditambah 2 dikali 3,14, jari-jarinya 6 dikali 10. Nah, ya. Sebentar, ada yang hilang di bawah kayaknya ya. Nah, ada yang hilang soalnya. Weh, untung aja. Nah, kita punya. Hop, dikali 10 ya. 10-nya tak taruh di bawahnya aja, kan sama aja, nanti hilang soalnya ya. Hitung sendiri adik-adik ya. Sentimeter pangkat 2. 28. Sebuah tabung diameter 14 cm ya, tingginya 8 cm. Berapakah volumenya? 28 tak taruh di sini.
volume tabung itu adalah pi R kuadrat dikali tinggi. Masukkan, pi-nya pakai berapa? 2 ya. Jari-jarinya berapa? 14 dibagi 2 berapa? 7 pangkat 2. Tingginya berapa? 8. Ada hitung sendiri ya, berapa nanti ya. Sentimeter pangkat 3 ya. Nomor 29. Biar tak taruh di atas saja ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Untuk nomor 29, perhatikan adik-adik ya. Untuk 29, perhatikan. Tak taruh di sini. Nah, samping kiri. Ya. Sebuah drum berbentuk tabung dengan diameter alas 10 cm, tinggi 100 cm. Bila 3/4 bagian dari drum diisi minyak, berapakah minyak dalam drum itu? Oke, volume tabung karena terisi 3/4 ya. 3/4. Perhatikan. Dikalikan pi kalikan R pangkat 2 dikali tinggi ya. Kita masukkan 3/4. Pi-nya berapa? 3,14 ya. Jari-jarinya berapa? Untuk nomor 29 karena diameternya 10, jari-jarinya saya bagi 2, 5 pangkat 2 ya. Tingginya berapa? 100. Dah, silakan hitung sendiri ya. Nah, sentimeter ya. Sentimeter pangkat 3 ya. Nomor 30, perhatikan. Yuk. Luas permukaan bola dengan diameter sekian bla bla bla. Oke. Luas permukaan bola kita gunakan apa rumus? 4 pi R pangkat 2. Ya, masukkan, perhatikan. Ya. Kita punya 4 2/7. Ini dikali ya. Jari-jarinya berapa? Nah, karena dibagi 2 ya tinggal 21/2 pangkat 2. Adik-adik hitung sendiri ya. Ya. Belajar ngitung. Nah, 31 ya. Jari-jari sebuah kerucut tinggi, luas selimut kerucut, tetap kita mencari apa? Kalau rumus luas selimut kerucut itu adalah pi R S. Jadi kita cari S-nya dulu pakai Pitagoras. Perhatikan ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini pasti ketemu berapa? 13 ya. Jadi luas selimutnya adalah 3,14 ya. Dikalikan jari-jarinya berapa? 5. Anunya berapa? 13. Ada dihitung sendiri ya. Nah, sentimeter pangkat 2. Oke. Nomor 32. Sebuah kerucut tinggi kelilingnya memiliki keliling alas. Nah, jadi kalau keliling alas kan keliling lingkaran ya. Kita cari jari-jarinya dulu, berarti kan untuk nomor 32. Ayo. Nomor 32. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi R ya. Ini ketemu 66. Kita gunakan 2 kali 22/7 dikali R ya. Saya coret ketemu berapa ini? 3. E-nya ketemu berapa? 21/3. Berapakah volumenya? Hitung sendiri. 1/3 ya. Kali 2/7 kali 21, maaf ini bukan 2/3 tapi 2 ya. 21/2 pangkat 2. Tingginya berapa? 30. Nah, sendiri hitung sendiri ya. Nomor berapa? 33. Nah, ayo. Bonar membuat topi berbentuk dari bahan karton. Diketahui tinggi topi 35 dan diameter alas 24. Luas karton, berarti kita mencari apa? Selimut tabung. Diameternya 24, maka jari-jarinya berapa? 12. Nah, ingat ya. Kita cari S-nya dulu, perhatikan.
akar 24 dibagi 2 berapa? 12 pangkat 2 ditambah berapa? 35 pangkat 2. Nah, nanti adik-adik hitung sendiri nih ketemu berapa ya. Jadi untuk luas selimutnya adalah apa? Pi R S. Masukkan angka-angkanya ketemu nanti adik-adik ya. Lanjut kita ke nomor 34. Nah, perhatikan untuk 34. 34 saya taruh di sini aja semua, perhatikan, ayo. Untuk 34 ya. Bila luas kulit bola 616P, maka jari-jarinya kita mencari apa? Nah, untuk 34 perhatikan ya. Luas permukaan bola 4Pi R pangkat 2 ya. Dari soal ketemunya adalah 616. Ini adalah 4. Ini adalah 2/7 ya. 2/7 ini ya. Kali R pangkat 2 ya. Nah, ada hitung sendiri ya. Maka ketemu adalah R sama dengan berapa ini ya? Akar 616 kali 7 dibagi 88. Hitung sendiri ya. Nomor 35 tak taruh di sini ya. Yuk. Selisih luas permukaan bola berjari-jari 8 sama sekian. Oke, kita punya ya. Kalau mencari luas selisih atau delta L, boleh kita gunakan luas 1 dikurangi luas 2 ya. 4Pi R1 kuadrat dikurangi 4Pi R2 kuadrat. Oke, kita faktorkan 4Pi R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat. Ya, hitung sendiri ya. Ya, kita hitung coba sekali-sekali. 4 dikali 2, 2/7 ya. 9 kuadrat berapa? 81. 5 kuadrat berapa? 25. Ya, ketemu berapa ini? Adik-adik? 88/7. 81 dikurangi 25 berapa? Ada 6. Ya. Berarti sisa 7 ada 56. Ya, saya coret. Adik-adik hitung sendiri ya, 88 dikali 8. Ya, bla bla bla. Oke. Nomor 36. Perhatikan, ayo. Taruh di sini 36. Ya. Suatu bandul timah dibentuk dari kerucut dan setengah bola. Jari-jari berapa volume bandul timah? Oke, volume total itu adalah volume 1 ditambah volume 2 ya. Volume 1 saya punya, perhatikan, karena dia berbentuk kerucut maka adalah 1/3 Pi R kuadrat dikali tinggi ya. Berapa kita hitung? 1/3 ya. Pi nya kita gunakan berapa? Oh, kita gunakan 22/7 ya. 22/7 dikali 21 ya, dikali 21 ya. Tingginya berapa? 28. Oke, hitung sendiri ya berapa ketemu. Volume 2 nya setengah bola, setengah kali 4/3 ya. Pi nya adalah 2/7. Jari-jarinya berapa? 21 sama ya. 21 pangkat 3. Oke, hitung sendiri berapa. Jadi untuk volume total ya tinggal dijumlah aja ya. Nah, 1 berapa? Ya, wes. Itu nomor 37. Perhatikan. Tak taruh di sini 37. Karena kertasnya tidak cukup ya. Sebuah bola dimasukkan dalam tabung. Diameter bola sama dengan diameter tabung. Jika tinggi tabung 20, berapakah volume tabung di luar? Berarti ini kita pengurangan ya. Perhatikan ya. Delta volume
volume tabung, volume 1 ya, dikurangi volume 2 ya. Volume 1 itu tabung, kita punya pi R kuadrat dikali tinggi sama dengan, perhatikan, pi nya kita gunakan 3,14 ya. Jari-jarinya berapa kan ya, kita ambil sama ya, berarti ya, bola sama, berarti diameter jari-jarinya 6 ya, 6 pangkat 2 ya, tingginya berapa, 20. Nah, hitung berapa nanti ini ya. Terus untuk volume 2, volume bola 4/3 pi R pangkat 3 ya, R pangkat 3 ini ya. Nah, ini ketemu 4/3 3,14 ya, jari-jari 6 pangkat 3. Nah, nanti kan ketemu berapa, jadi tinggal dikurangi ya. Oke, perhatikan untuk adik-adik ya. Nomor 38. Nah, gambar di bawah menunjukkan sebuah tenda ya. Hitunglah luas bahan yang diperlukan tenda ya. Karena kita menghitung luas tenda, berarti yang kita hitung adalah luas selimut tabung dan luas selimut kerucut. Nah, untuk nomor 38, perhatikan, ayo. Ya. Kita cari garis pelukisnya dulu, perhatikan, ayo. Akar. Ya. Jari-jarinya berarti diameternya 4 ya, berarti jari-jarinya 2 kuadrat ya, ditambah 2,5 pangkat 2 ya. Nah, ketemu berapa ini, ada salah, ini adalah ini 2 kuadrat ya, ini ketemu 4, ini ketemu 6,25 ya. Oke, ketemu berapa ini, 10,25 ya. Ini ya. Iya, 10 ya. Nah, nanti berapa ketemunya ini, adik-adik hitung sendiri. Luas 1, luas selimut kerucut, rumusnya adalah pi R S. Nah, ketemu berarti berapa itu. Luas selimut tabung berapa, yuk, 2 pi R T. Nah, dalam hal ini adalah 2, pi-nya adalah 3,14 ya. Jari-jarinya adalah 2, tingginya 3. Itu berapa nanti? Tinggal ditambah lagi ya. Maka luas total berarti luas 1 ditambah luas 2. Nah, itu 39. Nah, kubah sebuah masjid berbentuk setengah lingkaran. Tentukan luas. Ya, kita mencari apa? Luas setengah bola. Setengah dikali 2 pi, ada 4 ya, 4 pi R pangkat 2. Saya coret tinggal 2 ya. Berarti 2 kali 2/7 ya. Dikali berapa? 7 kali 7. Hitung sendiri bla 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 ya. Nomor 40. Diameter sebuah bola 20 cm. Tentukan luas permukaan bola 40. Nah, ya. Berarti kita ambil luas permukaan bola itu adalah berapa? 4 pi R pangkat 2. Ya, kita hitung. Jari-jarinya 20. Diameternya 20, maka jari-jarinya berapa? 10. 4 dikali 3,14. Baiklah adik-adik, sampai di sini pertemuan pembahasan PAT kelas 9 SMP. Jangan lupa kirim kolom komentar supaya saya bisa memperbaiki video tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.